Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Umi Sahbilan Risakti MPD selaku pengasuh Rumah Quran Hafiz, juga yang saya hormati para peserta kajian yang alhamdulillah pada pagi ini sudah hadir di acara kajian kita pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pagi ini Allah masih melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Allah masih melimpahkan rezeki, Allah masih melimpahkan kelapangan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita waktu luang beserta hidayahnya, sehingga Allah gerakkan hati-hati kita untuk hadir di kajian pagi ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sama-sama menikmati indahnya Islam ya, indahnya berislam. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita pagi ini, dibacakan ayat suci Al-Quran. Umi, untuk pagi ini kajiannya surat apa dan ayat berapa, Mi? Kajiannya surat 24 ayat 1 sampai 3. Nah, surat 24 kami ya. Sebentar, Umi ya. Baik, Mi. Ya, silakan dibaca dulu 24 ayat 1 sampai 3. Surat An-Nur, Umi ya. Iya. Baik. Untuk Kak Nita boleh dibantu Kak untuk tilawahnya? Ya, Ustazah. Iya, baik. Untuk yang Al-Quran pojok ada di halaman 350 ya, surat ke-24, surat An-Nur ayat 1 sampai 3 yang insyaallah akan dibacakan oleh Kak Nita Aprilia. Kepada Kak Nita, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. آية بينات لعلكم تذكرون الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيات لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم. Sudah Ustazah.
yang baik. Jazakallahu khairan katsir pada kita yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Qur'an bisa menemukan acara kajian kita. Baik, alhamdulillah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita sama-sama tunggu ya. Kajian tadabbur Al-Qur'an surat An-Nur surat ke-24 ayat 1 sampai 3 yang insyaallah akan disampaikan oleh Umi Sarahbulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya, dengan berbagai nikmat yang Allah berikan. Insyaallah nikmat sehat, nikmat waktu luang ya, nikmat iman yang utama, nikmat iman Islam ya. Kita sudah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah Allah ya, membersamai Al-Quran ya, menjadi para penghafal Al-Quran, para penjaga Al-Quran ya. Masya Allah, itu adalah suatu keberkahan yang luar biasa gitu ya, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan, kasih nikmat bisa bangun umur panjang dalam keadaan sehat ya, dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terus ya belum bisa kita sebutkan semuanya satu persatu ya, sehingga kita perlu sibuk untuk terus berfokus ya, untuk selalu bersyukur ya kepada Allah atas semua nikmat yang banyak itu ya. Fokuslah pada kenikmatan Allah ya, sehingga kita selalu sibuk untuk bersyukur dan lupa untuk mengeluh ya, karena kita saking sibuknya bersyukur ya, kita jadi lupa mengeluh gitu kan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya tadabbur kita hari ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khair ya Pinita tadi yang sudah membacakan ya, kemudian juga menginfakkan zoomnya ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Jazakallah khairan katsira. Baik ya. Ayat ini membahas tentang hukum perzinahan ya. Sebelumnya mungkin Umi kasih pengantar terlebih dahulu gitu ya, di mana kemarin ada peraturan yang menjadi perdebatan ya di kalangan umat Islam ya, peraturan yang terkesan bagus gitu ya, terkesan bagus, perlindungan, jangan sampai terjadi kekerasan seksual gitu ya, tapi di dalamnya berisi undang-undang yang peraturan yang kontekstual gitu ya. Jadi kontekstualnya itu jadi kan intinya boleh dilarang memaksa gitu ya, dilarang memaksa. Nah berarti pemahaman terbaliknya adalah ketika tidak dipaksa berarti boleh gitu ya. Itu yang kemudian menjadi perbedaan pendapat ya. Kesannya bagus ya, perlindungan jangan sampai terjadi kekerasan seksual gitu kan ya, di kampus-kampus gitu kan ya. Nah, tetapi ternyata di dalamnya itu mengandung makna yang konteksnya adalah berarti kalau suka sama suka gitu ya, tanpa paksaan gitu kan, berarti boleh gitu kan ya. Jadi itu yang kita khawatirkan begitu ya, dari undang-undang yang dibuat itu. Nah, oleh karena itu kita perlu gitu ya, siapapun pemerintahnya, siapapun gitu kan, apapun produk yang dihasilkan gitu kan, kita sebagai orang-orang beriman tetap berpegang kepada Al-Quran gitu ya, dimana Al-Quran sudah jelas gitu kan tentang hukum-hukum zina ya dan sebagainya. Bagaimana Islam itu adalah rahmatan lil alamin ya. Islam itu adalah agama yang menjadi rahmat ya bagi seluruh alam semesta ya. Islam
menginginkan kebaikan ya. Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua, bagi hamba-hambanya ya, semuanya. Oleh karena itu Allah atur ya, semuanya dibuat aturan ya kan. Di mana-mana kalau dibuat aturan kan harusnya lebih rapi, lebih baik ya. Begitu juga pemerintah membuat aturan-aturan kan maksudnya adalah biar pemerintah ini berjalan dengan baik ya. Nah, begitu juga Allah ya, Allah menciptakan kita semua, kemudian memberikan aturan-aturan yang lengkap di dalam Al-Qur'an agar apa? Agar kita baik gitu kan. Agar semuanya baik, bukan hanya untuk manusia tapi juga jin ya. Juga tumbuhan ya, gunung-gunung gitu kan ya, lingkungan, bukannya alam semesta deh semuanya, makanya diatur gitu kan, diatur semuanya itu. Kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, wala tufsidu fil ard gitu kan, tidak boleh membuat kerusakan, kemudian harus menjaga keseimbangan alam gitu kan, harus memelihara gitu kan ya, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Allah atur gitu ya semuanya itu di dalam Al-Quran agar kita semua manusia hidup dengan baik dan benar gitu ya. Kenapa Allah mengatur-atur kita? Ya karena Allah pencipta kita dan Allah lebih tahu gitu. Allah yang paling tahu kondisi kita gitu. Ya, bahwa manusia itu suka berkeluh kesah, bahwa manusia itu suka merusak, ya kan? Iblis aja tahu gitu kan. Kok kenapa iblis aja nggak mau gitu kan bersujud kepada Adam gitu kan? Kenapa gitu kan, protes ya sama malaikat juga, kenapa engkau menciptakan makhluk yang tidak lebih baik gitu kan, yang membuat kerusakan di muka bumi gitu kan. Manusia itu memang suka membuat kerusakan, oleh karena itu harus dibuat aturan. Nah, yang ini boleh, yang itu tidak boleh, yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Nah begitu ya, semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Jadi kenapa Al-Quran mengatur kita? Karena Allah pencipta kita gitu ya. Karena Allah pencipta kita dan Al-Quran ini adalah kalamullah gitu. Nah, dan Allah menginginkan kebaikan ya dan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Ya, sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan untuk kita ya, dan tidak menginginkan dari kita itu kesulitan. Ya, maka semuanya itu diatur oleh Allah ya. Jadi tanpa kita belajar kepribadian, tanpa kita menuntut ilmu yang lebih tinggi-tinggi gitu kan ya, alhamdulillah semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran, sudah diatur oleh Allah gitu. Tidak ada agama yang lebih lengkap daripada Islam ya. Islam itu mengatur dari mulai kita bangun tidur ya sampai mau tidur lagi semuanya, sampai masuk kamar mandi aja diatur gitu ya. Masuk kamar mandi itu kaki kiri, kenapa sih gitu ya? Mungkin kalau orang yang ini, aduh ribet banget gitu ya. Masuk kamar mandi kok kaki kiri, mau kaki kiri, kaki kanan, nanti dibahas lagi kalau nggak ada kakinya gimana gitu ya. Masya Allah gitu ya. Itu Allah sudah memberikan petunjuk dengan Al-Quran gitu ya. Sehingga kita umat Islam itu sangat beruntung gitu ya kalau kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya, karena Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mencontoh Rasulullah SAW sebagai contoh hidup ya, contoh suri tauladan ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah gitu ya. Telah ada dalam diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik ya. Jadi Rasulullah mencontohkan bagaimana bangun tidur ya, bagaimana caranya bangun tidur kan, kemudian ke kamar mandi, kemudian sampai keluar kamar mandi lagi kita contoh tuh semuanya Rasulullah. Cara Rasulullah berjalan, Rasulullah makan, ya, Rasulullah bergaul dengan manusia, ya, Rasulullah berinteraksi dengan bangsa jin gitu kan ya, dan sebagainya, Masya Allah. Ya, jadi kita sangat beruntung gitu ya, sudah diberikan aturan yang lengkap, paripurna. Tapi kadang umat Islam itu tidak sadar bahwa mereka adalah khairu ummah gitu ya, tidak sadar tuh, mereka justru tidak mau pakai aturan Al-Quran, mereka mencari-cari lagi ya, na'udzubillah min dzalik ya,
bahkan mereka membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan Al-Qur'an gitu kan ya. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Tapi kalau orang-orang yang beriman ya, sikap mereka dari dulu sampai sekarang sama. Sami'na wa ata'na ya. Kami dengar dan kami taat ya. Tak perlu lagi bertanya gitu kan, kenapa begini, kenapa begitu ya. Jadi sebagaimana dulu para sahabiyah ya, ketika turun perintah hijab gitu kan, orang-orang wanita yang beriman ya, diperintahkan untuk menutupi dada gitu kan, menutup aurat sampai ke dada gitu. Itu langsung gitu kan ya, para muslimah pada saat itu mereka langsung menggunakan menutup auratnya ya, dengan apapun yang mereka punya, dengan kain apapun yang mereka punya ya. Meskipun kainnya mungkin pada saat itu enggak fashionable gitu ya, nggak cantik gitu ya, tapi bukan itu ya, bukan itu tujuannya, bukan untuk mempercantik atau apa gitu ya, tapi untuk menutupi aurat ya, untuk menjalankan perintah Allah, samina wa ata'na tadi. Bagaimana juga para sahabat pada saat itu ketika turun ayat tentang khomer ya, larangan khomer gitu kan. Jadi khomer itu juga dilarangnya pelan-pelan ya. Jadi Allah itu kadang menurunkan hukum itu, pelarangan itu bertahap ya, bertahap pelan-pelan. Sebagaimana khomer itu kan awalnya memang suatu hal yang biasa ya, kebudayaan yang biasa, para sahabat juga suka minum khomer dulu gitu ya. Kemudian bertahap ya, jangan mendekati sholat ketika lagi minum khomer gitu kan ya, awalnya itu gitu, sampai kemudian akhirnya diharamkan sama sekali khomer yang memabukkan gitu ya. Begitu juga dengan zina ya. Di sini kita akan membahas tentang zina, di mana Allah juga memberikan tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan sampai kepada pelarangan zina, dan yang kita akan bahas adalah tentang hukum para pezina gitu ya. Sebelumnya mungkin juga Umi sudah sering menyampaikan ya tentang bagaimana Allah memberikan pelarangan ya terkait zina itu, mulai dari menahan pandangan ya, dari mata turun ke hati gitu ya. Karena kita tahu apa-apa, tertarik terhadap segala sesuatu itu kan dari mata gitu kan ya. Kita bisa lihat, bagus ya jilbabnya, bagus banget bajunya gitu ya. Atau misalnya, oh ini ganteng sekali atau cantik sekali gitu kan. Itu semuanya kita bisa lihat dengan mata gitu kan. Nah, oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita semua ya, bahkan dikhususkan ya, terpisah satu ayat ya. Kalau untuk laki-laki di dalam surat An-Nur ayat 30 ya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menundukkan pandangan ya dan menjaga kemaluan ya. Jadi insya Allah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan itu berkorelasi gitu ya, berhubungan ya, dari mata turun ke hati ya, turun ke kemaluan gitu. Nah, jadi itu berinteraksi ya, antara pandangan dan kemaluan gitu. Jadi oleh karena itu di situ Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga ya, karena semuanya tadi berawal dari mata ya. Dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa pandangan itu adalah panah iblis ya. Seseorang bisa terpesona, jatuh cinta pada pandangan pertama ya, gitu. Jadi semuanya biasanya dari pandangan ya, berawal dari pandangan. Makanya Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga pandangan ya, insyaallah. Begitu juga di ayat ke-31-nya dikhususkan ya, bagi orang-orang yang beriman yang wanita hendaklah menjaga pandangan ya, kemudian menjaga kemaluan, juga menjaga aurat gitu ya, karena wanita itu indah gitu kan, semua yang ada di wanita itu indah gitu. Matanya, hidungnya, semuanya indah gitu kan, dan bisa menjadi fitnah ya bagi laki-laki gitu ya, sehingga kita perlu menjaga kehormatan kita, menjaga aurat kita gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita mengumbar gitu kan ya. Jadi wanita sangat bertolak belakang gitu kan, konsep wanita yang mulia di dalam Islam dengan wanita yang mulia menurut orang-orang jahiliyah gitu ya.
orang-orang jahiliyah itu mereka memuja wanita, mengeksploitasi wanita gitu, mengeksploitasi wanita di mana wanita itu dibuat cantik ya, kemudian dibuka auratnya ya, dipertontonkan ya. Jadi wanita yang keren adalah yang cantik, yang bisa dinikmati oleh semua laki-laki gitu ya. Nauzubillah min dzalik, sehingga mereka auratnya dibuka sebuka-bukanya gitu ya. Bahkan kita lihat sekarang ini benar-benar gitu ya, kita buka handphone, iklannya udah iklan bikini gitu ya, wanita-wanita dengan pakai bikini segala macam ya. Insya Allah kita berlindung kepada Allah ya, semoga Allah menjaga kita dan semua keturunan kita nih, Masya Allah ya, yang sekarang semuanya pakai gadget gitu ya, dengan sekolah gitu kan, pakai gadget ya, kita hanya bisa berlindung kepada Allah ya, kita mengingatkan, kemudian kita minta sama Allah ya, agar Allah menjaga ya, menjaga kita semua. Nah, itu berbeda dengan konsep wanita yang mulia di dalam Islam. Kalau wanita yang mulia di dalam Islam itu, ya Islam itu sangat menjaga kehormatan wanita gitu. Islam tidak ingin ya wanita itu bisa ditonton oleh semua banyak laki-laki gitu. Auratnya dibuka ya, kemudian dinikmati oleh semua banyak laki-laki ya, kemudian dipuji-puji ya, apalagi kalau sampai bisa disentuh, dipegang, ada sebagainya gitu ya. Nauzubillah min dzalik, apalagi sampai bisa dibeli gitu kan, dibayar gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Bukan seperti itu wanita yang mahal gitu ya. Bukannya seberapa mahal bisa dibayar gitu kan. Ya, bukan bisa dibayar 10 juta gitu kan. Oh ya 20 juta, 1 miliar misalnya. Bukan itu kategori mahal wanita menurut Islam ya. Jadi justru wanita yang solihah adalah yang bisa menjaga kehormatan dirinya ya. Kata Rasulullah SAW kan, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat ya, di dalam majelisnya Rasulullah bertanya tahukah kalian ya siapa wanita yang paling baik gitu, wanita yang terbaik itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian para sahabat saling menjawab dan jawabannya salah gitu ya, dan mereka saling siapa ya wanita yang terbaik itu yang seperti apa gitu kan. Kemudian mereka pulang tuh mereka nggak bisa jawab gitu, nggak bisa jawab, dan jadi PR gitu ya, jadi PR bagi mereka gitu. Sampai kemudian mereka bertanya kepada istri mereka ya, juga Ali bertanya kepada Fatimah gitu kan. Nah kalau Fatimah tahu gitu kan, Fatimah kan anaknya Rasulullah gitu kan ya, suka dibisik-bisikin ya sama ayahnya gitu kan, diajarkan ya bahwa ternyata kata Fatimah ya, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Masya Allah gitu. Itu sekarang kita udah susah sekali gitu ya, mungkin ada gitu ya wanita-wanita yang benar-benar sekarang tuh kan yang sangat menjaga kehormatan dirinya, yang tapi bukan berarti kita juga harus begitu ya, kalau ketemu laki-laki nggak itu. Mungkin kalau sekarang kita perlu ya seperlunya gitu ya. Alhamdulillah kalau yang bisa di pesantren terjaga ya, di asrama putri gitu kan ya, banyak juga gitu kan ya, mereka yang tidak jarang ketemu laki-laki apalagi bercadar misalnya, bisa menjaga auratnya dan wajahnya dan sebagainya. Artinya wanita yang terbaik itu justru yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tidak mengobral diri gitu ya. Karena sekarang kan banyak wanita-wanita yang senang-senang selfie gitu kan, dengan berbagai macam mimik gitu kan, yang disenyumin, yang diapain gitu ya, yang atau misalnya memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya gitu kan ya, kelihatannya pakai jilbab gitu kan ya, pakai jilbab tapi memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, bergaya-gaya, joget-joget gitu kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya, kasihan ya, bukannya bagaimana ya, tapi Islam itu justru menjaga kehormatan ya, menjaga kehormatan kita agar kita tuh tidak diremehkan oleh laki-laki gitu, laki-laki ajnabi ya, laki-laki yang gak jelas gitu ya. Nah, kalau mau joget-joget di depan yang pasangannya, di depan suaminya, alhamdulillah bagus gitu, nggak apa-apa.
ya, mau joget-joget, mau bersikap seperti apa gitu ya kepada suaminya, ya luar biasa, alhamdulillah gitu. Itu justru wanita solihah yang seperti itu gitu ya, yang menjaga dirinya dari laki-laki lain, tapi dia bisa bergaya-gaya, dia mau joget-joget, dia mau apa ya untuk suaminya boleh gitu ya. Malah begitulah gitu yang diperintahkan ya. Seperti itu, tapi tidak diumbar untuk orang lain ya. Kebanyakan sekarang wanita terbalik ya. Kalau sama suaminya tidak seperti itu ya, tapi sama laki-laki lain malah jadi seperti itu gitu. Nauzubillah min dzalik gitu. Ya, jadi terbalik. Kalau dalam Islam harusnya kita wanita yang beriman itu adalah mereka yang justru ya mengeksploitasi dirinya untuk suaminya gitu ya, karena semuanya itu menjadi halal gitu, menjadi pahala gitu ya. Umi pernah ya waktu apa namanya Qiyamul Lail ya, waktu itu ada ustadznya ceramah Qiyamul Lail apa namanya Ramadan tuh apa itikaf ya. Tarawih bukan Itikaf ya. Waktu itu Umi pernah itikaf di sebuah masjid. Terus ustadznya itu bercerita tentang sejarah ya, sejarah Islam. Dan ustadz itu menganjurkan makanya belajar sejarah lagi dong gitu ya. Belajar sejarah lagi gitu kan. Oke gitu kan, mungkin Umi itu PR banget waktu itu adalah nonton Al-Fatih ya. Al-Fatih itu kan karena filmnya tuh 2,5 jam ya. Lama gitu. Jadi karena lama gitu kan, jadi Umi jarang punya waktu duduk 2,5 jam hanya untuk nonton gitu kan. Nah jadi akhirnya pulang dari situ oke gitu kan, Umi mau nonton sejarah gitu ya, penaklukan Konstantinopel itu tentang Al-Fatih, dan Umi mau contoh gitu ya. Tapi ternyata Umi tonton gitu kan, di dalam film itu peran wanita itu tidak turun ke lapangan perang ya pada saat itu ya. Yang Umi tonton itu peran wanita itu penghibur suami gitu ya. Bisa kita lihat di situ diceritakan bagaimana istrinya Al-Fatih ya, istrinya Al-Fatih itu ikut ya, tapi di situ dia apa, didandanin ya, ada yang dandanin, ada yang kasih pewangi, ada yang membuat istrinya tuh cantik gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi jihadnya wanita itu justru mempercantik diri gitu ya. Ya, jadi mempercantik diri untuk suami gitu, Masya Allah ya. Jadi di situ melihat Masya Allah, iya. Jadi perannya istrinya Al-Fatih itu bukan turun langsung mengangkat senjata, dia ikut perang ya, dia ikut dalam medan peperangan, tapi perannya istri di situ bukannya ikut mengangkat senjata gitu, bukan ya, tapi justru dia mempercantik dirinya ya, kemudian bisa melayani suaminya dengan baik gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi kita perlu belajar ya, perlu tahu lagi, karena banyak sekarang wanita-wanita yang mencontoh laki-laki gitu. Jangan mencontoh laki-laki, kalau kita mencontohnya perempuan ya, ummahatul mukminin ya, kita mencontohnya ummahatul mukminin ya, para sahabiah gitu. Jadi bukan mencontoh laki-laki. Kalau laki-laki kan dia mereka perang, angkat senjata gitu dengan fisik gitu kan ya. Tapi kalau kita melihat istrinya gitu kan, oh ternyata istrinya adalah jihadnya dia adalah bagaimana bisa melayani suaminya dengan baik ya. Jadi kalau bisa dibilang para istri jihadnya ya, kalau perempuan itu berarti jihadnya ke salon ya. Merawat diri gitu ya. Nah, bagaimana berwajah manis ya, bisa selalu tersenyum ya, menjadi penghibur suami ya, pendukung suami ya, kemudian juga penyemangat gitu kan ya. Bukan nauzubillah sekarang banyak Umi suka dengar gitu kan, para istri yang kemudian
mencaci maki suaminya justru ya, kemudian merendahkan suaminya gitu kan, apa namanya, pokoknya mencela suaminya gitu kan, dan sebagainya ya. Nauzubillah min dzalik, itu bukan ciri wanita yang sholihah gitu. Tapi kita bisa melihat bagaimana Bunda Khadijah ya, kemudian juga Bunda Aisyah ya, Fatimah ya, yang seperti itu nggak ada pembantu juga ya. Kemudian juga Bunda Asia ya, kita bisa melihat contoh-contoh para wanita-wanita dalam Al-Quran. Ya, nah itu semua apa yang Umi tadi ceritakan sangat berkaitan ya dengan zina ya, gimana tadi ya, karena tadi peran istri yang kurang paham ya tentang perannya ya sebagai istri, peran utamanya sebagai istri yaitu melayani suaminya dengan baik gitu kan ya, melayani suami dengan baik ya, bahkan ketika Rasulullah mengatakan kalau suaminya ada hajat meskipun dia sudah naik kuda gitu kan, kalau suaminya panggil gitu kan harus datang gitu kan, sampai sebegitunya gitu ya, sampai sebegitunya. Dan itu mungkin tidak dipahami oleh semua istri gitu ya, sehingga tadi ya terjadi miskomunikasi ya dan sebagainya gitu, bahwa itu adalah hal yang penting gitu kan, yang utama, dimana ketika kebutuhan mohon maaf ya, yang masih gadis nih, masih gadis ya, dimana kalau misalnya kebutuhan seks itu tidak dipenuhi ya, maka terjadilah perzinahan ya. Jadi dulu Umi suka berpikir, oh berarti nikah itu adalah solusi agar kita tidak berzina gitu ya. Jadi waktu masih gadis Umi berpikir seperti itu gitu. Makanya kaget dulu. Oh, dulu kan belum banyak sih ya kayaknya, apa Umi nggak tahu aja kali ya. Dulu kayaknya di zaman Umi masih gadis itu belum banyak gitu loh. Maksudnya laki-laki yang sudah menikah itu perzinahan itu belum sebanyak sekarang gitu loh. Kayaknya kalau sekarang tuh kan udah biasa gitu loh, orang selingkuh gitu ya. Perselingkuhan tuh udah biasa gitu, nauzubillah min dzalik gitu. Ya. Kalau dulu berpikir bahwa nikah itu adalah solusi dari zina gitu. Ya, daripada berzina mendingan nikah gitu kan. Oh, tapi ternyata ketika Umi melihat, kaget juga gitu ya. Oh, ternyata nikah itu gak jaminan ya gitu kan. Nikah ternyata ketika orang menikah itu kok masih berzina sih, kan ada istrinya gitu kan, ada pasangannya gitu kan ya. Kenapa mereka masih berzina gitu kan? Nah, ini gitu kan, perlu kita waspadai gitu ya. Nah, itu kita perlu pelajari kenapa gitu kan. Ya, banyak faktornya, tadi mungkin lingkungannya gitu ya, yang membiasakan selingkuh ya. Atau misalnya memang servis di rumahnya, servis dari istrinya yang kurang gitu kan. Istrinya di rumahnya yang kurang memahami kebutuhan suami misalnya. Nah, itu perlu diperhatikan nih untuk kita semua ya akhwat gitu kan. Untuk yang sudah menikah maupun yang belum gitu kan. Itu harus diperhatikan, bukan hal yang sepele. Sehingga kebutuhan itu harus dipenuhi agar tidak terjadi perzinahan gitu kan ya, agar tidak terjadi perzinahan ya, karena dikhawatirkan ketika seorang istri tidak bisa atau tidak mau gitu kan, tidak mau melayani suaminya, maka suaminya akan mencari di tempat lain ya, akan tergoda dengan wanita lain gitu kan. Gitu. Jadi harus dipenuhi, itu adalah suatu kebutuhan utama sehingga agar pasangannya tidak berzina. Ya. Nah, kita lihat di sini, inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Ya, jadi di sini Allah turunkan surat ini dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Ya, jadi Allah turunkan surat Al-Quran, ya, dan Allah perintahkan kepada kita untuk menjalankannya, ya, menjalankan hukum-hukumnya. Ya, jadi zina ini tadi kita ketahui bersama bagaimana Allah menjaga kita semua itu dari mulai mata ya, dari mulai pandangan ya, tidak boleh melihat yang
diharamkan ya. Kita banyak-banyak istighfar, makanya karena dosa mata kita nih banyak ya, apalagi sekarang kita pakai gadget tadi. Kita dosa matanya banyak ya, jadi banyak-banyak istighfarnya harus lebih banyak ya. Kalau dulu istighfarnya cuma 100 kali, kita tambahkan ya 200, 300 sampai 1000 kali kita tambahkan lagi. Ya, kemudian setelah menjaga mata ya, kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita untuk wala taqrabuz zina ya, jangan mendekati zina. Kenapa? Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang fahisyah ya. Dia rusak ya, mendatangkan kezaliman ya, merusak keturunan ya. Banyak yang dirusak dari zina itu ya. Maka wala taqrabu, deketin aja nggak boleh ya. Apa yang mendekatkan zina ya, diantaranya adalah ya mendatangi tempat zina. Kemudian yang kedua adalah berdua-duaan ya, berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya ya, siapapun ya. Jangan pernah merasa aman, oh nggak apa-apa dia kan ustadz gitu kan, nggak mungkin lah ustadz gitu kan, kita berdua-duaan sama ustadz nggak mungkin gitu ya. Oh jangan salah gitu kan, kita pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ya, ada seorang ulama besar ya yang dia tidak menikah, dia menuntut ilmu saja gitu ya, baca buku, kerjanya kan baca buku, dakwah gitu. Pokoknya masjid, rumah, baca buku gitu ya. Seorang ustadz gitu kan ya, yang kemudian pada saat itu ada orang-orang yang diwajibkan ikut wajib berjihad gitu ya. Ada 4 bersaudara, yang 3-nya laki-laki dan 1 orang perempuan gitu ya. Nah, 3 orang laki-laki ini ingin berjihad ya, berangkat berjihad, kemudian dia tidak tega meninggalkan saudaranya perempuan satu-satunya gitu. Akhirnya mereka menitipkan perempuan itu kepada ustadz ini gitu. Ya, kepada ulama ini dititipkan ya. Kemudian awalnya juga menolak gitu kan ya. Wah, jangan gitu kan. Saya takut terjadi fitnah dan segala macam. Tapi mereka nggak punya pilihan lain gitu. Nggak punya pilihan lain selain kepada orang tersebut, ulama tersebut. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ulama itu mengatakan oke gitu kan. Tapi kalian bikinin kamar sendiri jauh gitu ya. Dari di belakang sana pokoknya. Jadi tidak satu rumah gitu ya, dibuatkan satu kamar khusus buat adiknya itu yang perempuan gitu. Akhirnya dibuatkan lah ya, dibuatkan oleh ketiga saudara laki-lakinya, dibuatkan satu kamar khusus buat adiknya yang perempuan ya. Nah, jadi sudah tuh berjalan. Nah, kan mereka titip beliin makanan segala macam untuk adiknya keperluan ya. Ya sudah, kemudian si ustadz ini seperti biasa gitu ya, mereka ke masjid ya, pulang ke rumah, kemudian paling suka menaruhkan roti di depan pintunya, pintu kamarnya gitu kan, dan tidak sama sekali tidak ngobrol ya, berjalan gitu kan sekian sebulan gitu kan, kemudian mulai ada bisikan-bisikan syaitan gitu kan ya, bisikan-bisikan syaitan itu kan halus ya, pelan-pelan gitu, pelan-pelan dia tuh bisikin kita tuh, coba ditanya, jangan-jangan dia sakit tapi dia nggak berani ngomong gitu ya, ditanya kabarnya, kamu sehat, baik-baik saja gitu kan, oh iya baik gitu kan, tuh obrolan pertama itu adalah pembuka pintu setan ya, obrolan pertama. Kemudian terus akhirnya Ustadz ini dibisikin lagi sama setan ya, dibisikin lagi sama setan, siapa tahu dia mau belajar ilmu daripada dia di dalam gak jelas bete gitu ya, bingung mau ngapa-ngapain, mendingan dia diajarin aja ilmu gitu ya. Ya udah ngajar ngaji dia, akhirnya kamu belajar ngaji enggak? Ya udah mau ngaji gitu kan. Ya udah, tapi kamu tetap dari rumah, ustadznya dari rumah sini gitu kan, jauh-jauhan gitu ya, jauhan dia dari balik pintu nggak kelihatan gitu. Kemudian sudah berjalan gitu kan, belajar tuh ngaji ya, dari pintu rumah masing-masing ya, sampai kemudian setan membisikkan lagi gitu kan,
nggak enak teriak-teriak gitu kan ya, ngajinya masa teriak-teriak, siapa tahu dia mau nanya masalah yang sensitif gitu kan, kalau jauh-jauh kan dia mungkin malu gitu ya. Akhirnya ustadznya itu mendekati ya di belakang pintu ya, jadi apa namanya nggak terlihat gitu. Terus lama-lama setan bisikin lagi gitu ya, setan bisikan lagi ya, nggak enak dilihat orang gitu kan, masa saya di depan pintu sendirian gini, terus ada apa orangnya di dalam gitu kan, nanti apa kata orang lah gitu ya. Akhirnya ya udah pokoknya pintunya dibuka aja deh, apa namanya, dia masuk ke dalam. Nah udah itu kan semakin mendekati kan ya, semakin mendekati akhirnya mereka ngaji ya, dalam rangka ngaji ya. Mereka masuk ke dalam ya, ustadznya masuk ke dalam ya, kemudian akhirnya mereka tinggal berdua, udah tuh kan ngobrol berdua ya, pintu-pintu syaitan terbuka itu dalam rangka ngaji gitu ya. Kemudian akhirnya apa ya, malu dilihat orang, akhirnya pintunya ditutup ya. Setelah itu apa ya, sudah terjadilah perzinahan ya, terjadi perzinahan di antara mereka ya, sampai wanita itu hamil. Dan kalau orang sudah berzina sekali, udah tanggung dosanya tuh ya, kadang gitu, tanggung gitu kan, mungkin dia mengulanginya berapa kali ya, karena kan nggak ada yang lain, cuma mereka berdua ya, mereka berdua. Akhirnya apa, sampai wanita itu hamil ya, wanita itu hamil, dan si ustadz ini bingung gitu kan, gimana nih hamil, nanti apa kata kakak-kakaknya gitu kan, ketahuan dong kan dia hamil ya, bagaimana, malu dia gitu kan, sama kakak-kakaknya udah disuruh jagain gitu kan, marah menghamili. Akhirnya apa, akhirnya setan datang lagi ya, akhirnya dia membisikkan, ya udah bunuh aja perempuan itu biar nggak ketahuan ya kan. Akhirnya dibunuh perempuan itu oleh ustadznya ya, insya Allah ya tuh. Jadi dari dosa zina terus ke dosa membunuh gitu ya, berzina kemudian dibunuh wanita itu, kemudian dikuburkan ya, sampai kemudian akhirnya datang pulang ya, ketiga kakaknya itu datang pulang, kemudian menanyakan ya, dan ustadz ini mulai berbohong gitu ya, pura-pura gitu, pura-pura ya, pura-pura sedih ya, mengatakan bahwa adik kamu sakit ya, sehingga mohon maaf ya, adik kamu sakit sehingga dia apa namanya, meninggal, sampai meninggal dikubur gitu ya. Terus gitu ya, jadi apa namanya, sampai kemudian kakak-kakaknya itu dikasih mimpi lagi dengan mimpi yang sama gitu, mimpi yang sama bahwa adiknya itu kayaknya meninggalnya nggak benar gitu ya. Jadi sampai akhirnya kuburannya dibongkar lagi ya, kemudian ketahuan bahwa ternyata adiknya sedang hamil gitu ya, dan sebagainya dan seterusnya ya. Tadi kita ambil hikmahnya betapa setan itu ya, profesor doktor setan gitu ya, itu sangat sangat pandai gitu ya, menggelincirkan manusia gitu ya, sangat pandai dia mengajak manusia ke neraka gitu ya. Kadang hal-hal yang membuat kita tuh nggak mungkin lah dia mau ustazah gitu ya, nggak mungkin dia kan ustadz ya, nggak mungkin lah begini begitu ya, berbuat maksiat ya. Iya, ya. Kalau manusia ya kita nggak pengen gitu ya, tapi setan itu pandai tadi, pandai ya, pandai mendekatkan manusia itu kepada zina ya, membuka pintu-pintu zina ya, sehingga tadi menganggap indah kita itu, jadi setan itu menganggap indah perbuatan kita gitu. Oh nggak apa-apa orang gitu, nggak apa-apa, ini kan dalam rangka dakwah, nggak apa-apa ini kan dalam rangka ngaji ya gitu ya. Itu seperti itu ya. Oleh karena itu kita harus tetap waspada, jangan pernah merasa aman ya dari setan ya, dari godaan setan yang terkutuk. Jangan pernah merasa aman dari zina ya, nauzubillah min dzalik ya. Kita berlindung terus kepada Allah ya. Nah, karena apa tadi, dosa zina itu adalah termasuk perbuatan dosa besar ya. Jadi ada 3 dosa besar
Ya, yang pertama itu adalah syirik, yang kedua itu membunuh, dan yang ketiganya adalah berzina. Ya, jadi 3 ini termasuk dosa besar. Syirik, membunuh, dan berzina. Ya, jadi 3 ini termasuk dosa besar yang harus kita hindari. Dan kalau dosa besar itu taubatnya harus taubatan nasuha, gitu. Ya, sebagaimana pernah menceritakan ya kisah seorang wanita yang telah berzina, ya, wanita yang telah berzina itu datang kepada Rasulullah SAW, ya, minta dirajam, gitu. Ya Rasulullah, aku sudah berzina, aku minta dirajam, gitu kan. Kemudian sampai Rasulullah mengatakan, apakah kamu waras, gitu kan ya? Iya, gitu kan. Kemudian apakah kamu hamil, gitu kan? Iya, saya hamil. Ya udah, datang lagi ke sini setelah kamu melahirkan. Nanti aja, ya, karena anak, ya, bayi dalam kandunganmu itu tidak berdosa, ya. Bayi itu tidak berdosa. Ya, Masya Allah, ya, wanita ini solihah, ya, tapi dia terjerumus dalam perzinahan sehingga dia ingin terbebas dari siksa api neraka dengan mendingan dihukum di dunia, gitu, ya. Mendingan dihukum di dunia, dia minta dirajam katanya, ya. Kemudian dia setelah dia melahirkan, dia balik lagi pada Rasulullah SAW, kemudian minta dirajam, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, ya. Tapi kemudian Rasulullah tidak langsung saja, gitu ya, karena sebetulnya Rasulullah masih memberikan kesempatan, ya. Jadi Rasulullah Islam itu, ya, Rasulullah itu tidak mencuri potong tangannya, gitu ya, berzina rajam, cambuk, gitu ya, nggak begitu, gitu. Ada proses yang harus dijalankan, gitu kan. Rasulullah kan memberikan keluangan gitu kan untuk berpikir ulang, ya, benar enggak, gitu kan, apa yang kamu inginkan itu benar enggak, gitu kan. Benar. Kemudian kata Rasulullah, ya udah, bayinya penuhi dulu hak bayinya untuk menyusui selama 2 tahun kan, dirawat dulu selama 2 tahun. Benar, setelah 2 tahun wanita itu kembali lagi kepada Rasulullah. Masya Allah, ya, wanita solihah seperti itu, wanita solihah yang terjerumus ke dalam zina, ya, karena tadi bisikan setan, ya, bisikan setan, maka kita jangan pernah merasa aman, gitu ya. Kemudian dikembali kepada Rasulullah minta dirajam, ya. Setelah itu baru dirajam, ya, dirajam setelah mati. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya, ya, ampunan taubatnya wanita ini, ya, kalau ditimbang dengan 70, ya, orang Madinah, gitu kan, maka itu sama, gitu. Jadi Masya Allah, ya, nilai taubatnya itu bisa untuk mewakili 70 orang, ya, 70 orang Madinah, dan dia selamat, gitu ya, dari siksa api neraka. Jadi lebih baik dia mencari siksa di dunia, gitu. Ya, balasan di dunia daripada di neraka, lebih kejam, gitu kan. Ya, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, seperti itu taubatan nasuha, gitu, ya, tidak mengulanginya, ya, dia minta dirajam di dunia, gitu kan, ya, daripada nanti disiksa di akhirat, gitu kan, ya. Kita harus hati-hati, ya, jangan pernah mendekati zina, karena zaman sekarang itu orang-orang sudah sangat, gitu kan, ya, sangat keterlaluan, gitu. Umi suka dengar misalnya berita orang-orang pacaran di masjid, gitu kan, itu kan, ya Allah, astagfirullahaladzim, apa yang ada dalam pikiran mereka, gitu. Benar-benar mereka tidak punya iman sama sekali, gitu kan, ya. Bahkan memanfaatkan masjid itu untuk maksiat, untuk berzina, gitu kan. Nauzubillah. Dan benar, gitu, kata Ustadz Zainuddin MZ, ya, Ustadz Hanan juga, ya, mengatakan bahwa kondisi sekarang itu lebih parah, ya, dari Fir'aun, gitu. Kalau dulu Fir'aun itu dia menyembelih bayi laki-laki, ya, sehingga ibu-ibu yang hamil, ya, ibu-ibu yang hamil itu mereka disuruh melahirkan dulu, ya, sampai melahirkan dulu, kalau bayinya laki-laki baru dibunuh, kalau bayinya perempuan dilahirkan hidup. Nah, tapi sekarang, gitu kan, para pezina itu, ya, bayinya belum lahir udah dibunuh, gitu, digugurkan, diaborsi, ya,
atau bayi baru lahir dibuang di WC, di tong sampah, ya, di got lah, ya. Astagfirullahaladzim, ya. Sesungguhnya manusia yang seperti itu lebih kejam dari Fir'aun, ya. Fir'aun aja masih memberikan kesempatan hidup bayi-bayi gitu, bayi-bayi perempuan. Gitu. Tapi apa namanya? Kalau zaman sekarang lebih kejam ya dari Fir'aun, ya. Bayi-bayi itu belum lahir, belum tumbuh, ya, sudah dibunuh duluan di dalam perut, ya. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, maka kita ingatkan terus ya umat Islam, kaum muslimin, ya, keluarga kita, ya, kita berdoa terus ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, hanya Allah yang bisa menjaga kita, keturunan kita semua, pasangan kita, ya, hanya Allah yang bisa menjaga keluarga kita, hanya Allah, ya. Karena kondisinya sekarang tadi ya sangat mempermudah zina gitu. Padahal Islam itu mempermudah nikah dan mempersulit zina. Ya, jangan sampai orang mendekati zina, tapi Islam itu membuka pintu nikah. Yang mau nikah siapa cepetan gitu ya, difasilitasi gitu kan. Insya Allah gitu, karena tadi ya untuk melindungi diri dari perzinahan gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat ya ayat yang kedua, apa akibat dari para pezina ya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali ya. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini untuk para pezina yang masih gadis, yang masih bujang gitu ya, maka diperintahkan untuk mencambuk ya, mendera mereka 100 kali. Ya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan berzina, hukumannya adalah cambuk dan harus disaksikan ya oleh sebagian orang-orang beriman, disaksikan oleh orang banyak. Untuk apa? Untuk mempermalukan mereka. Bukan hanya itu ya, tapi juga untuk pelajaran. Untuk pelajaran bagi semuanya, agar semuanya melihat inilah akibat orang berzina ya. Akibat orang berzina tuh diperlakukan seperti ini gitu. Sehingga apa akhirnya? Sehingga akhirnya diharapkan semua orang jerah, takut ya, nggak mau aku nggak mau zina, nanti aku digituin. Kan gitu ya. Itu yang diinginkan ya. Kalau sekarang tidak ada hukum itu yang kelihatannya kejam dan sebagainya. Tapi karena hukum itu tidak ditegakkan, ya kita lihat ya banyak penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak SMP sekarang sudah banyak yang berzina, ya anak SMP gitu ya, bahkan anak SD juga ada, ya, anak SD yang berzina ya, astagfirullahaladzim ya, itu kan sangat memprihatinkan gitu. SMP, SMA, apalagi yang kuliah ya tadi ya dilindungi dengan aturan hukum gitu kan. Nah, kita nih yang harus bergerak terus gitu ya, mengingatkan lagi kepada umat bahwa zina itu termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat dan nasuha. Ya, maka jauhkan zina, ya, jauhkan ya. Itu kita perlu ingatkan lagi kepada umat ini. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjaga hukum Allah. Ya, jangan kasihan sama orang kayak gitu, jangan kasihan. Ya. Justru kita kasihan kalau membiarkan mereka gitu. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana pezina itu menjadi artis terkenal gitu ya, dipuja-puja banyak orang ya, sehingga ya Allah gitu kan banyak gadis-gadis muslimah yang terbawa gitu kan, laki-laki yang terbawa. Astagfirullahaladzim ya, kita berlindung kepada Allah terus ya, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah ya kepada kita semua ya, kepada umat Islam ya dimanapun berada ya, untuk memperkuat iman Islam ya. Kita mohon agar Allah melindungi anak-anak semua, anak keturunan kita ya dari perbuatan zina ya. Nauzubillah min dzalik. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman ya. Kemudian yang ayat ketiganya,
pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, ya, atau dengan perempuan musyrik. Ya, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Ya, insya Allah. Ya. Jadi ketika ada laki-laki pezina, maka jodohnya adalah wanita pezina. Nah, Masya Allah. Jadi di sini Islam ingin menjaga keturunan, ya, jangan sampai gitu kan ada orang soleh, orang kan ada ya. Ketika bayi-bayi bertanya, kenapakah aku dibunuh gitu kan? Ya, dulu Umi juga kok bayi-bayi dibunuh sih gitu ya, nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran kok bisa bayi dibunuh gitu. Ternyata sekarang tuh kita melihat ya betapa banyak terjadi aborsi karena perzinahan gitu ya. Kalau dulu tuh Umi berpikirnya bayi-bayi dibunuh itu adalah bayi-bayi yang dibunuh oleh Fir'aun ya, yang disembelih oleh Fir'aun, atau di zamannya sebelum Rasulullah itu, di zaman jahiliyah itu kan adalah malu ketika punya anak perempuan ya, sampai sahabat Umar juga kan pernah mengubur hidup-hidup anaknya yang perempuan ya, menjadi penyesalan yang luar biasa gitu kan. Nah, Umi pikir yang kayak gitu tuh gitu ya, tapi ternyata tuh kita melihat sekarang bagaimana bayi-bayi dibunuh gitu ya. Dan nanti di hari kiamat itu, di hari akhir itu mereka akan menuntut ya, jangan dikira gitu ya, mereka akan menuntut kenapa mereka dibunuh gitu. Mereka akan menuntut ya, bertanya kepada Allah. Mereka akan menuntut ya ibu-ibu mereka yang sudah membunuh mereka gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus kuatkan ya, kuatkan. Kita ingatkan lagi tazkirah ya, peringatan-peringatan, kita mengingatkan kembali kepada keluarga kita, kepada semua anak keturunan kita, pada siapapun ya, umat Islam ya, agar terus ya menjaga diri ya dan keluarga itu dari perbuatan zina ya, karena tadi zina itu efeknya itu dampak sangat besar ya, bisa membuat kerusakan di muka bumi ya, bahkan bumi juga nggak mau kan di atasnya buat perzinahan ya, sehingga terjadi gempa-gempa bumi gitu kan, gempa-gempa bumi ya, terjadi bencana alam ya dan sebagainya, Masya Allah ya. Nauzubillah min dzalik ya, kita berlindung kepada Allah terus ya, semoga Allah menjaga kita, pasangan kita, dan semua keturunan kita ya dari perbuatan zina ya. Nah, mungkin itu yang bisa Umi sampaikan ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan materinya, Masya Allah luar biasa ya. Banyak hikmah, banyak ilmu yang bisa kita ambil dari materi yang telah Umi sampaikan. Yang tadi salah satunya untuk bekal nanti ya menikah ya. Kalau tidak salah pernah dengar Dokter Aisyah Dahlan itu, laki-laki itu harus dicukupkan, dipuaskan di 3 titik kalau tidak salahnya ini. Biologisnya, matanya, dan perutnya gitu. Ketika 3 itu sudah terpenuhi, insya Allah aman gitu ya, tidak mencari kemana-mana lagi. Gitu. Terus untuk selanjutnya tentang zina juga tidak termasuk dosa besar berarti yang zina itu. Jadi tidak bisa dianggap enteng oleh kita ketika kita berbuat zina gitu, karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia ya, nanti di akhirat juga, apalagi sudah termasuk tadi membunuh bayi-bayi ya, karena ya ahlan mu'min apa namanya, anak-anak yang dibunuh pun nanti diminta penuntutan berarti ya, yang harus waspada, harus jaga-jaga. Untuk kita semua harus punya
fondasi yang kuat ya Mi, terlebih zaman sekarang yang memang difasilitasi sekali ya Mi ya untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin untuk yang baik juga banyak gitu ya, tergantung kita menyikapi dari yang ada pada saat ini. Baik, untuk selanjutnya Ahlan, bagi yang ingin bertanya boleh langsung diberikan mic-nya atau lewat chat juga boleh. Di sini ada Kanika, Kak Rahmadani, Kanita, Denada, Kak Anita, Kak Nisa, Kak Syifa, Kak Ocha, sama kalau ada yang ingin ditanyakan Ahlan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini apa untuk yang ayat yang ketiga ya, Mi ya? Itu termasuk apa namanya mencerminkan bahwa jodoh kita itu adalah gambaran kita, bukan Mi? Dan bagaimana untuk bagaimana sikap kita ketika kita tidak sesuai gitu. Contohnya kita sudah berusaha memperbaiki diri dan yang lainnya, tetapi dapat jodohnya contohnya yang kurang baik gitu. Gitu. Apakah ada kasus yang seperti itu juga, sementara di Al-Qur'annya jodoh kita itu cerminan dari kita. Mohon tanggapannya Mia. Ya, ya, baik ya. Jadi jodoh itu memang bukan hanya cerminan ya, tapi jodoh itu kan hak prerogatifnya Allah. Itu udah hak prerogatifnya Allah. Allah yang memberikan jodoh kita, terserah Allah gitu ya. Terserah Allah yang mau kasih jodoh kita gitu kan. Tinggal bagaimana kita bersyukur atau tidak gitu. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya ternyata jodohnya tidak sesuai, kok istrinya solihah banget gitu ya, tapi kok suaminya begitu gitu ya. Kita bisa melihat contoh Bunda Asiyah ya. Bunda Asiyah itu kan wanita surga ya, sampai minta sama Allah, ya Allah bangunkanlah rumah di surga ya. Itu ketika Bunda Asiyah disiksa oleh suaminya sendiri gitu ya, karena keimanannya ya Bunda Asiyah kan. Tapi ya, kita lihat ya bagaimana kesolihan Bunda Asiyah, kesabarannya sehingga mendapatkan surga ya dari Allah, dengan sabarnya memiliki suami seperti Firaun gitu. Kebayang nggak sih kita kalau punya suami kayak Firaun gitu ya, nggak tahan kayaknya ya gitu ya, punya suami nyembelih bayi gitu kan, punya suami menyuruh membunuh bayi gitu kan. Berarti kan suami kita pembunuh ya, nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah suami kita bukan pembunuh kan. Kita bisa melihat Bunda Asiyah ya. Atau bagaimana gitu kan, suaminya udah soleh gitu kan, tapi istrinya nih susah gitu kan. Nah, itu gitu ya. Jadi kita melihat juga ya bagaimana Nabi Nuh gitu kan, Nabi Nuh ya, Nabi Nuh, Nabi Lut gitu kan, yang sudah berdakwah gitu kan ya, tapi ternyata tidak didukung ya, bahkan istrinya Nabi Lut juga ikut lesbian gitu kan ya. Nabi Lut istrinya ikut lesbian. Kemudian juga Nabi Nuh ya, anaknya nggak bisa diajak gitu kan ya. Nabi Lut ya, yang itu ya, yang istrinya ya, yang bermasalah dengan istrinya. Ya, kita bisa melihat gitu ya betapa Allah memberikan contoh-contoh di dalam Al-Qur'an itu sebagai pelajaran buat kita gitu. Kalau kita ditakdirkan ketika kita belum menikah, ya kita diminta untuk mencari gitu, mengikuti perintah Allah ini tadi. Ya, kita mencari yang wanita solihah untuk laki-laki yang soleh ya. Laki-laki yang soleh untuk wanita yang solihah gitu. Nah, itu ketika belum menikah gitu ya. Ketika belum menikah itu harus tuh dicari begitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya misalnya gitu kan ya, terjadi ujian-ujian setan tadi ya. Setan mengganggu rumah tangga kan itu terus gitu ya, menggoda dari istrinya, menggoda dari suaminya gitu kan, menggoda dari arah mana saja untuk menghancurkan kan, karena prestasi terbesar setan itu adalah ketika bisa memisahkan antara suami dan istri gitu. Ya, jadi ketika suami dan istri itu berhasil dipisahkan oleh setan, dia dapat setan uwet gitu.
ya, dapat penghargaan gitu. Karena itu adalah prestasi terbaik di bangsa setan ya, yang berhasil memisahkan suami dan istri gitu. Nah, oleh karena itu pasti dalam rumah tangga itu setan akan mengganggu terus ya dengan hadirnya orang ketiga misalnya dalam rumah tangga ya. Misalnya orang ketiga itu kan bisa dari ipar, dari mertua, dari orang tua ya, maksud orang ketiga dalam rumah tangga, atau misalnya dari wanita lain ya, will dari pil gitu kan ya, itu bisa diganggu dari mana saja gitu ya. Dan semua rumah tangga mungkin akan merasakan itu gitu ya, semuanya gitu. Tinggal bagaimana ketika cobaan-cobaan itu datang ya, semuanya kita tetap berpegang teguh ya, minta kepada Allah, tetap beriman dan bertakwa apapun yang terjadi ya. Ketika misalnya suaminya sedang futur ya, istrinya disitulah peran istri untuk menopang ya, menarik, mendoakan ya, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, ketika istrinya yang sedang futur ya, suaminya ya yang berusaha untuk menariknya gitu kan, menguatkannya, menopang. Kalau udah berkeluarga begitu ya. Jadi tidak lagi kalau dalam rumah tangga itu kita bukan lagi main jatuh-jatuhan atau main saing-saingan gitu ya. Nggak lagi saingan antara suami dan istri ya. Jadi nggak apa ya tuh, nggak main menang-menangan ya, nggak main apa ya kalau jadi tidak berkompetisi ya. Kalau suami istri itu tidak berkompetisi ya, ini saya dong paling berjasa dalam rumah tangga ini gitu ya, nggak begitu. Oh enggak dong, saya dong yang paling berjasa. Oh enggak dong, kamu bisa baik karena saya misalnya ya. Nauzubillah min dzalik ya, bukan seperti itu ya. Tapi di rumah tangga itu kita kolaborasi gitu, kita saling melengkapi kekurangan gitu. Saya bisa baik karena kamu gitu ya, saya bisa begini tuh karena kamu gitu. Jadi tidak dibalik ya, justru gitu. Jadi kita berusaha untuk berbuat yang terbaik ya, fastabiqul khairat. Karena apa? Bukan karena pasangan kita, tapi karena Allah gitu. Ya, kita berbuat baik, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai pasangan, mencintai anak-anak, gitu kan, mencintai keluarga. Itu karena Allah yang memerintahkan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga, kepada suami, kepada anak-anak, karena Allah yang perintahkan, bukan karena pasangan. Bukan karena pasangan baik terus kita jadi baik gitu ya. Bukan, tapi kita lakukan karena Allah yang perintahkan. Ya, jadi pasangan kita mau baik sama kita atau tidak, kita harus tetap berbuat baik karena Allah ya tidak akan menyia-nyiakan amalan kita gitu kan. Jadi apapun ya, in ahsantum li anfusikum ya. Jadi kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri ya, bukan untuk orang lain gitu kan. Jadi kita mau berbuat baik gitu kan, ya itu untuk diri kita sendiri ya, bukan, pada dasarnya untuk diri kita sendiri. Kebaikan itu semuanya akan berpulang ya kepada diri kita sendiri, meskipun misalnya balasannya itu tidak kita terima dari pasangan kita ya, tidak kita terima dari anak-anak kita misalnya, tapi dari orang lain ya, mungkin dari Allah langsung gitu ya, bentuk pertolongan-pertolongannya Allah berikan kepada kita gitu ya, gitu ya. Jadi kalau kita belum menikah kita harus memilih gitu ya, tadi di sini kan. Jadi ketika belum menikah harus memilih ya yang laki-laki baik gitu kan. Tapi kemudian dalam perjalanan pernikahan itu adalah ujian rumah tangga ya. Berarti ketika misalnya terjadi gangguan ya, kadang misalnya gini, banyak misalnya istri menginginkan suaminya sempurna, harusnya suami itu harus jadi imam rumah tangga, harus begini, harus begitu, banyak menuntut ya. Suami juga begitu menuntut istrinya, harusnya istri tahu dong kebutuhan suami, saya tuh mau begini, harusnya digini-gini. Nah, jadi saling menuntut kalau kayak gitu ya. Nah, kalau saling menuntut ya susah gitu ya. Tapi bagaimana kita saling memberi ya, kalau cinta itu kan saling memberi ya, saling memberi, kita memberikan ya, apapun yang kita bisa ya. Kita mengenal itu ada 5 bahasa cinta gitu kan ya, ada, mungkin pernah dengar ya, ada 5 bahasa cinta ya. Setiap orang memiliki bahasa cinta yang berbeda gitu ya.
Ada yang bahasa cintanya pujian, ada yang bahasa cintanya hadiah, ada yang bahasa cintanya waktu yang berkualitas gitu, ada yang bahasa cintanya apalagi sentuhan ya, ada yang sentuhan ya. Jadi setiap orang itu punya bahasa cinta di mana itu harus dilakukan, tangki. Jadi setiap orang itu punya tangki cinta gitu ya, kayak baterai yang harus dicas. Nah, casnya itu adalah beda-beda setiap orang gitu. Nah, itu kita harus mengenali. Oh, saya bahasa cinta saya adalah sentuhan. Jadi saya maunya disentuh. Ketika saya disentuh, maka saya merasa dicintai. Tapi kalau saya nggak pernah disentuh, nggak pernah dipeluk, nggak pernah dicium gitu kan, misalnya saya merasa tidak dicintai gitu. Nah, itu setiap orang punya tuh bahasa kasihnya sendiri. Kita harus kenal tuh 5 bahasa kasih itu. Dan kita harus mengenal 5 bahasa kasih pasangan kita. Gitu. Ada yang bahasa kasihnya pelayanan gitu, maunya dilayanin ya. Jadi jangan berpikir bahwa kayak anak kecil banget sih maunya dilayanin terus gitu ya. Enggak ya, karena memang setiap orang punya bahasa kasihnya masing-masing gitu. Kalau dia nggak dilayani, dia merasa tidak dicintai gitu. Ya itu perlu dikenali gitu dengan suami istri gitu ya, sehingga tadi ya bisa tumbuh terus, cinta itu tumbuh terus, tumbuh subur terus gitu. Ya. Ya mungkin itu Ustazah. Nah ini banyak yang Baik, masih. Umi. Masya Allah, jazakumullah khairan kasih. Berarti kalau sebelum menikah, tetap ya berusaha melakukan yang terbaik, memperbaiki diri, juga mencari yang betul-betul soleh. Tapi ketika dalam perjalanannya ya, ketika dapat mungkin yang kurang soleh, jadilah Asiyah ya Mia. Kalau yang dapat yang soleh, alhamdulillah jadilah Fatimah, mungkin jadilah Khadijah, berusaha jadi Fatimah atau Khadijah. Ya, Jadi kalau baik kalau Umi. kalau sudah menikah, usahakan siapapun dia harus jadi baik ketika dia menikah dengan kita, gitu. Ya, jadi ketika kita menikah, kalau dia belum baik, ya dia harus jadi baik ketika dia menikah dengan kita, gitu. Kita prinsipnya jangan sampai orang itu tadinya baik, kok menikah sama kita jadi nggak baik, gitu. Nah, berarti ada yang kenapa ya saya kenapa nih, gitu. Jadi harusnya kita begitu. Kita prinsipnya justru ketika menikah, terus kemudian kok suaminya jadi nggak baik, gitu. Suami kita jadi nggak baik, gitu. Tadinya baik terus jadi nggak baik. Nah, berarti ada kita koreksi gitu. Nah, harusnya tidak, kita prinsipnya seorang yang menikah dengan kita, dia harus jadi baik, dia harus jadi hebat. Karena kita yang mensupportnya, kita yang mendukungnya, gitu kan. Seperti itu. Ya, ini itu Ustaz. Nah, baik Umi, Masya Allah. Jadi support system ya Mia untuk keluarga. Baik, jazakallah khairan kasir Umi atas jawabannya, sangat mencerahkan sekali. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Umi? Ahlan? Baik, jika tidak ada, mungkin ditutup ya Mia. Iya. Ada yang memakai laptop, boleh sebelum ditutup nanti ya, kita foto bareng dulu. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang telah Umi sampaikan tadi. Banyak bekal, banyak pencerahan, banyak ilmu yang bisa kita dapat. Kita sama-sama doakan juga untuk Umi dan keluarga, ya semoga sehat selalu. Allah limpahkan keberkahan untuk Umi dan keluarga. Allah mudahkan segala urusannya untuk Umi dan keluarga ya, dan Allah kabul segala hajatnya. Saya ucapkan juga jazakumullah khairan kasir kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada pekan ini. Semoga pekan depan bisa lebih banyak lagi. Dan tidak lupa jazakumullah juga untuk Kanita yang telah mewakafkan Zoom-nya. Semoga pahalanya mengalir ya. Baik. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya juga sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata ya.
atau perilaku, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup boleh foto bareng dulu ya. Siapa yang mau foto? Kak Nita pakai laptop nggak ya Kak? Oke, Ustazah. Ya, boleh dibantu screen ya Kak ya. Ya, Ustazah. Baik, Ahlan boleh on cam dulu ya sebentar untuk foto bareng. Denada, Kak Anissa, Kak Anita, Kak Syifa, Kak Ocha, Kak Baik boleh on cam sebentar. Jika tidak ada lagi, boleh dimulai, Kak Anita. Ya, Ustazah. 1, 2, 3. Sudah, Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasih, Kak Anita. Ya. Oh, iya. Izin stop.